salam sehat untuk kita semua. Rekan-rekan sekalian, pada pagi hari ini Bapak Kapolri memimpin serah terima jabatan beberapa pejabat utama Mabes Polri, yaitu Asop Kapolri dan juga Kasespim Polri, dan beberapa Kapolda, Kapolda Riau, Kapolda Bengkulu, Kapolda NTT, Kapolda NTB, dan juga Kapolda Maluku melaksanakan serah terima pada hari ini. Di samping itu juga Bapak Kapolri menerima laporan kenaikan pangkat perwira tinggi Polri. Ada 7 perwira tinggi yang naik pangkat dari Brigadir Jenderal Polisi menjadi Inspektur Jenderal Polisi. Kemudian ada 11 dari pangkat Kombes menjadi Brigadir Jenderal Polisi. Dalam amanahnya ada beberapa hal yang Bapak Kapolri menekankan. Yang pertama tentunya ke depan kita mendekati daripada tahun baru. Tentunya tahun baru kali ini kita ketahui bersama masih dalam situasi pandemi. Apalagi sekarang sedang menjadi perhatian adalah virus Omikron itu sendiri. Oleh karena itu Bapak Kapolri menekankan bagaimana pelaksanaan tahun baru ini dapat berjalan dengan aman, dengan damai, dan juga dengan sehat. Tentunya tetap memperhatikan daripada protokol kesehatan. Pada sisi lain juga hubungannya dengan penanganan pandemi, Bapak Kapolri menekankan tentang akselerasi daripada vaksinasi nasional. Target 70% yang telah diraih oleh beberapa daerah ini bisa menjadi contoh dari beberapa daerah yang belum 70%. Masih ada waktu bagaimana beberapa hari ke depan target-target dalam rangka vaksinasi nasional itu dapat dicapai oleh masing-masing daerah. Kemudian yang berikutnya juga Bapak Kapolri menekankan masalah kegiatan-kegiatan pada tahun 2022. Baik kegiatan yang berskala nasional maupun kegiatan yang berskala internasional. Ini wajib untuk diamankan oleh Polri, tentunya bersama dengan instansi terkait lainnya. Lalu yang berikutnya juga masalah situasi kini bencana, baik bencana banjir, bencana tanah longsor, erupsi gunung, dan sebagainya. Oleh karena itu, Polri betul-betul mempersiapkan segala sumber dayanya dalam rangka penanganan bencana alam itu sendiri yang ada di masing-masing daerah. Sehingga betul-betul Polri cepat tanggap, cepat sigap terhadap penanganan bencana yang terjadi di tanah air. Lalu yang berikutnya juga, Bapak Kapolri menekankan masalah ke depan. Masalah politik akan semakin meningkat. Pada sisi lain, Bapak Kapolri menekankan politik tetap berjalan, demokrasi tetap berjalan. Pada sisi lain pun, situasi Kamtipmas agar dapat dikendalikan dengan sebaik-baiknya. Lalu yang terakhir, Pak Kapolri menekankan masalah investasi. Polri diharapkan bisa menjadi bagian dalam rangka pemulihan ekonomi nasional. Diharapkan langkah-langkah Polri ke depan tentunya dapat memberikan iklim sejuk di dalam investasi di tanah air, agar dihindari daripada perilaku-perilaku atau tugas-tugas yang dilakukan di lapangan akan menghambat daripada investasi itu sendiri. Dan yang paling akhir, beliau melihat fenomena tagar percuma lapor polisi dan sebagainya. Beliau menyatakan agar kita dapat, Polri khususnya, dapat memahami hal-hal tersebut merupakan ekspresi jujur daripada masyarakat.
yang menginginkan Polri dengan tugas pokoknya akan semakin baik. Tentunya hal seperti itu menjadi motivasi ke depan. Tugas-tugas Polri tentunya akan semakin baik, semakin berkualitas di tahun 2020. Ini rekan-rekan sekalian, beberapa hal yang menjadi penekanan Bapak Kapolri ketika beliau menerima serah terima jabatan. Beberapa pejabat utama Mabes Polri dan beberapa Kapolda sekaligus juga menerima laporan kenaikan pangkat pada golongan perwira tinggi di lingkungan Polri. Demikian rekan-rekan sekalian yang dapat saya sampaikan untuk kegiatan Bapak Kapolri pada pagi hari ini. Ya. Cukup. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Polri tentunya sekali lagi menghimbau kepada masyarakat. Situasi pandemi masih terjadi di tengah-tengah kita. Virus Omikron yang disinyalir ya, penularannya itu semakin kuat dibandingkan dengan virus-virus yang lainnya sudah ada di tengah-tengah kita. Oleh karena itu sekali lagi Polri menghimbau untuk kegiatan-kegiatan nonton bareng itu ditiadakan. Lebih baik menonton di rumah saja, hindari kerumunan-kerumunan akibat daripada nonton bareng itu sendiri. Karena apa? Ketika muncul kerumunan, maka sangat resisten terhadap semakin banyaknya penularan COVID-19. Ya. Diharapkan tidak ada nonton bareng, lebih baik nonton di rumah saja, tetap memberikan semangat kepada tim Indonesia dan juga memberikan doa. Mudah-mudahan pada Piala AFF kali ini Indonesia bisa menjadi juara. Seperti itu. Oke. Tentunya untuk memperketat daripada pintu masuk wilayah-wilayah Indonesia, Polri tidak bekerja sendiri. Ada Satgas Covid di sana. Ya. Ada TNI, ada Polri, ada pemerintah daerah. Terus bersama-sama bagaimana memberikan bahwa aktivitas daripada keluar masuknya warga masyarakat di Indonesia ini bisa terkontrol dengan baik. Ya. Yang jelas dalam rangka pengamanan daripada pintu masuk, Polri bekerja sama dengan instansi terkait, bekerja sebaik-baiknya agar sekali lagi virus Omikron ini bisa terkendali di tanah air. Yang lain? Satgas Pangan masih berjalan. Polri dengan instansi terkait lainnya ya, berjalan memantau, memastikan bahwa barang-barang itu ada di masyarakat dan juga harga-harga tetap sesuai dengan aturan yang berlaku. Barang ada, harga juga sesuai dengan aturan. Tidak ada upaya-upaya yang melakukan aktivitas spekulasi yang melanggar hukum, tentunya Satgas akan bertindak. Oke rekan-rekan sekalian, apa Mbak Lili? Baik, untuk operasi Nemangkawi itu dalam satu siklus operasi, ketika operasi akan selesai maka akan dilakukan yang namanya analisis dan evaluasi. Itu akan dilakukan. Operasi Nemangkawi merupakan operasi kewilayahan. Artinya operasi yang dilakukan oleh Polda Papua dengan mendapat backup kekuatan dari Mabes Polri. Evaluasi akan dilakukan dan juga kita menunggu hasilnya. Apakah Nemangkawi pada tahun 2022 masih digelar atau tidak? Kita masih menunggu itu semua. Atau ketika digelar, apakah ada cara-cara bertindak yang baru? Ini masih kita tunggu, Mbak Leli ya. Nanti jawab pastinya pada bulan awal Januari, saya rasa itu sudah ada jawaban. Yang pasti sekarang
akan mempersiapkan proses analisis dan evaluasi berjalan 1 tahun operasi Nemangkawi pada tahun 2021. Kepastian nanti pada awal Januari. Ya. Terkait temuan BP2MI apa yang kapal tenggelam di Johor. Oke, itu sudah ditangani oleh Polda Kepri, sudah ada tersangka di sana, masih pendalaman. Kalau masih ada pihak-pihak yang terlibat di dalam kasus itu, tentunya Polri akan melakukan langkah-langkah penegakan. Itu kan katanya ada keterlibatan oknum TNI, apa itu ada koordinasi dengan Puspom atau enggak? Itu masih didalami kalau keterlibatan dari rekan-rekan instansi yang lain. Yang jelas Polri fokus pada penanganan pihak-pihak di luar instansi tersebut. Ya, sekarang sudah tetapkan 2, kemungkinan akan bertambah itu besar kemungkinan itu. Oke. Beberapa hari kemarin kan ramai ada seorang di Bekasi bikin laporan terkait pencabulan asli, tapi diminta untuk menangkap pelakunya sendiri. Mungkin ini sikap dari Polres Mabes Polri itu bagaimana dan tindakannya Ya, bagaimana? tentunya Polri sendiri melakukan pendalaman. Apakah memang kejadian tersebut terjadi dan dilakukan oleh anggota Polri ketika melayani masyarakat? Ya. Ini sedang didalami oleh Propam. Tadi juga Bapak Kapolri menekankan masalah seperti itu. Bagaimana hal seperti ini tidak terjadi lagi di muka. Ya, diharapkan kualitas tugas pokok Polri sebagai pelayan, pelindung, pengayom masyarakat itu akan semakin baik. Tugas-tugas pokok dilaksanakan dengan semakin berkualitas sesuai dengan harapan masyarakat. Ya, itu dalam. Ya. Oke, makasih rekan-rekan sekalian. Selamat bertugas, salam sehat. Nanti kita ketemu lagi. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.